Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini momen-momen hari hujan. Inilah momen yang ditunggu oleh tanaman, terutama tanaman yang baru ditanam 2 minggu, ada 1 bulan. Tanaman anak kelapa sawit. Kalau yang di sini ini kita sortir lagi, mana ada akarnya yang tertumbuh akar, barulah kita masukkan dalam polybag tersendiri. Yang ini dalam satu polybag ini ada 3, ada 4, ada 5. Karena tidak bisa mumpuk ya, hanya penumbuhan akar. Kalau akar tumbuh, kita masukkan dalam polybag yang seperti sana. Sudah tersendiri, mudah menumpukannya. Nah, ini yang sudah kita sortir ini tanah ember. Inilah sahabat, di mana saja berada. Ini bibit kentosan, bibit cabutan. Kebetulan saya ini tinggal di kota. Ada sedikit lahan di kampung, saya beli. Kebetulan di kota ini, di antara tol dengan tol ada jalan tol. Di samping jalan tol itulah ada ditanam oleh pemerintah sawit pada tahun 80-an. Ada 12 tahun yang lalu saya pernah mengambil bibit kentosannya, saya tanam berapa ratus batang, ada sisa-sisanya lah yang dimakan tikus. Itu yang sudah berbuah, ada yang tidak berbuah masih. Kalau kita nanam kentosan ini tidak sama dengan nanam itu yang PPKS, tidak sama sahabat. Kalau PPKS itu merata kalau kita tanam. Kalau kentosan ini walaupun kita tanam tuh besarnya sama, 3 tahun 4 tahun, ada yang kerdil, ada yang subur, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau kentosan ini nih sahabat, saya kan pernah nanam kelapa Evrida F2. F1 memang bagus, banyak buahnya, perkembangan dia bagus, buahnya besar. Kalau kelapa biasa, kalau F2 nya ada yang mengikuti jenjak induknya, ada yang enggak, ada yang banyak buahnya, macam-macam sobat. Sama dengan kelapa sawit ini, karena saya pernah menanam ini, akan saya ulang kembali dengan lahan yang cukup, dengan bibit yang cukup. Inilah kita lebihkan sedikit bibitnya, mungkin ada 100-an kita lebihkan. Untuk yang tidak subur nanti kita tinggalkan dulu, mana yang siap ditanam nanti kita tanam. Ini ada umur 1 bulan lebih, ada 3 minggu umur yang ditanam sahabat. Kalau umur kentosan ini lama umurnya sahabat, mungkin ada yang 1 tahun mungkin, karena tempat
hidupnya di pinggir jalan. Kadang di bawah pohon sawit ada orang jualan, ya bekas-bekas diinjak orang yang tinggi-tinggi 5 cm 3 cm. Itulah saya pungut, saya congkel-congkel, saya bibitkan seperti ini. Kita berupaya kakak. Banyak orang yang bilang kalau kentosan itu rugi katanya ya, kalau dia merasa menanam PPKS ya rugi lah kalau bagi dia. Kalau bagi kita yang tidak sanggup menanam bibit PPKS, untung rezeki kita Allah yang menentukan, kita hanya berupaya. Bibit kentosan ini sahabat, ada untungnya, ada tidak ada ruginya, ada kekurangannya, ada kelebihan. Kekurangannya di kentosan ini itu tidak dipupuk, dia berbuah. Itu ada di kebun. Ini saya ulang terus, gelamutan lagi, berbuah dia. Tapi rezekinya kebanyakan ditupai yang makannya ya. Selagi kita masih tak sempat panen ya, kita berbagilah dengan binatang. Kadang-kadang tikus makannya, heran kita. Kalau saya ini kan tempatnya jauh sahabat, tinggal di kota yang jarak di kebun 100 km. Jadi kalau saya menanam bibit sawit ini katakanlah 1000 lebih sedikit, itu kalau bibit seperti ini untuk bibit dan tanah ini polybagnya kecil sahabat, polybagnya ukuran 20 cm, tidak standar kalau untuk menanam bibit PPKS. PPKS kan disalin lagi, dibesarkan di tempat polybagnya. Kalau ini saya cukup lah, karena pengangkutannya jauh. Kalau diangkut pakai motor paling lah sekitar 30 polybag yang paling banyak tuh. Kalau tempatnya jauh dan juga rawan. Kalau PPKS ini rawan sahabat, kalau tempat saya rawan. Kenapa? Hari ini tanam, khawatirnya ya jangan PPKS, cabutan aja bah di lahan saya itu berpindah sahabat. Bibit saya tinggalkan berpindah, entah kemana pindahnya kita nggak tahu. Nah, yang pengen ya sudahlah, kalau ada yang pengen dengan bibit tuh bilang aja. Apalagi PPKS orangnya jauh, waduh susah ya. Mendingan kita pakai bibit kentosan. Kalau bibit kentosan nih sahabat, gak heran mungkin kita tidak khawatir dari hama tikus, tidak khawatir ini bibitnya beralih ke tempat lain, karena bibit kentosan orang kurang lah. Kalau belasan tahun yang lalu ya tempat saya itu jarang orang nanam sawit, kecuali perusahaan besar yang tidak jauh dari kebun saya. Oh, ini bibit kentosan yang saya ambil ini tanaman pemerintah yang di pinggir jalan. Kualitasnya ya kualitas bagus, PPKS ya. Saya coba sebelah ya, dagingnya tebal,
tempurungnya, cangkangnya tipis, itu PKS memang. Kalau anak dari PPKS ini kita tanam, ada yang sama, cangkangnya tipis, dagingnya tebal, ada. Tapi kalau kita ambil persentasenya dari 100 itu paling 10 atau 20 batang yang ikut induknya. Nah, sahabat punya lahan tak mampu beli biaya untuk PPKS bibit yang bagus, ya kita cukuplah kita memakai bibit kentosan cabutan gratis. Masalah hasilnya, rezeki itu Allah yang menentukan. Walaupun buahnya tidak merata, ya memang tidak merata sahabat. Kebun sana tidak merata dia. Ada yang banyak, ada yang sama dengan PKS kayaknya, ada yang sedikit ya karena mungkin tidak terawat. Itulah saya ini mampu menanam, merawatnya yang kurang mampu sahabat, karena jauh. Cukup sampai di sini dulu sahabat. Lama saya tak bikin konten-konten. Bila itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.